Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Seorang teolog Dr. Calvin Chong dalam beberapa artikelnya mengeluhkan kehidupan di dunia yang semakin estetis. Memang benar, kecantikan atau keindahan bisa mengarah pada penyembahan berhala. Mungkin tradisi Protestan tidak sepenuhnya salah ketika memperingatkan potensi bahaya kecantikan menjadi idola di hati manusia. Namun, hal ini bukanlah gambaran keseluruhan yang kita peroleh tentang keindahan dalam kehidupan Kristen. Mungkinkah ada kontribusi positif keindahan bagi teologi Kristen? Mungkinkah ada estetika teologis yang masuk akal dan bermanfaat yang berasal dari tradisi Protestan? Tidak melupakan potensi bahaya apapun, saya berupaya menegaskan sekaligus menawarkan penilaian kritis terhadap keindahan. Seperti kalimat Jonathan Edwards, Tuhan adalah Tuhan dan dibedakan dari semua makhluk lain dan ditinggikan di atas mereka, terutama karena keindahan keilahiannya. Bagi Edwards, penting untuk mengenal Tuhan sebagai keindahan yang bisa dinikmati, bukan sebagai kekuatan yang harus kita takuti. Tentu saja Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya takut akan Tuhan. Namun yang dimaksud oleh Jonathan Edwards adalah ketakutan lain. Kapanpun religiusitas kita lebih didorong oleh rasa takut dibandingkan cinta, keheranan, dan kenikmatan, itu adalah tanda bahwa kita memerlukan lebih banyak keindahan, lebih banyak estetika teologis dalam kehidupan rohani kita. Kurangnya dimensi estetika dalam pengetahuan kita tentang Tuhan dapat membuka jalan bagi legalisme yang membuat spiritualitas Kristen menjadi tidak menarik, karena tidak mampu merasakan Tuhan sebagai kenikmatan tertinggi dalam hidup. Apa yang dimiliki manusia adalah daftar panjang kewajiban agama yang berat dan harus dilaksanakan tanpa rasa senang. Tuhan bukanlah suatu entitas statis yang harus dipikirkan dalam metafisika abstrak dengan menggunakan istilah filosofis, dan bukan suatu kecenderungan untuk berbagi cinta dan keindahan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Penciptaan alam semesta tidak diperlukan karena tidak menambah kemuliaan Tuhan sedikit pun. Namun, ketidakperluan justru merupakan sifat keindahan. Belden C. Lane menyebut komunikasi diri Tuhan tentang kemuliaan, keindahan, dan kasih sebagai tindakan yang berlebihan dalam arti yang ambigu. Hal ini sama sekali tidak perlu
dan secara alami mengalir dari sumber yang tidak ada habisnya. Secara koheren, spiritualitas Kristiani yang didorong oleh keindahan ilahi akan menjadikan perbuatan baik tidak diperlukan demi keselamatan kita, namun tetap melimpah dari hati yang bersyukur dan menikmati kepenuhan keindahan ilahi. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat pragmatis, yang menghargai segala sesuatu sesuai fungsinya. Apa sebenarnya fungsi dari banyak bunga berwarna-warni dalam vas? Kenapa tidak hitam putih saja? Mengkritik pandangan bahwa kita seharusnya menggunakan benda-benda di dunia ini hanya untuk keperluannya saja, John Calvin menulis dalam Institutio buku ketiga chapter yang ke-10, apakah Tuhan mendandani bunga-bunga dengan keindahan yang luar biasa yang menyambut mata kita, keharuman aroma yang tercium oleh hidung kita, tetapi adalah tidak absah bagi mata kita untuk dipengaruhi oleh keindahannya, atau bagi indera penciuman kita untuk dipengaruhi oleh keharuman aromanya? Apa? Singkatnya, bukankah dia menjadikan banyak hal menarik bagi kita selain penggunaannya untuk kebutuhan? Dunia yang mencoba menghemat biaya kecantikan ternyata merupakan dunia yang reduktif dan miskin. Sudah menjadi sifat keindahan untuk ingin dibagikan. Kami tidak meletakkan rangkaian bunga di gudang yang gelap. Kecantikan bukanlah untuk berdiri sendiri karena sifatnya yang berlebihan atau melimpah. Siapa yang tidak membaginya hanya membuktikan bahwa ia belum merasakan kepenuhan keindahan. Oleh karena itu, dimensi estetis ini dapat membantu umat Kristiani untuk menjalankan kehidupan kekristenannya dengan penuh sukacita, bukan sebagai suatu beban, tetapi sebagai suatu agama yang menyenangkan. Memberitakan Injil sebagai berita yang indah dapat membebaskan umat Kristiani dari pengharapan yang bersifat memaksa. Dalam konteks ini, seorang filsuf, Alexander Nehamas, menulis, penilaian estetika, saya yakin, tidak pernah menghasilkan kesepakatan universal. Dan baik objek indah maupun karya seni tidak pernah melibatkan komunitas Katolik, komunitas yang bersifat Katolik. Keindahan menciptakan masyarakat yang lebih kecil, yang tidak kalah pentingnya dan serius karena mereka bersifat parsial. Dan dari sudut pandang para anggotanya, masing-masing masyarakat adalah ortodoks, namun tanpa menganggap semua yang lain sebagai ajaran sesat. Kita mungkin tidak setuju dengan Nehamas mengenai gagasannya tentang ortodoksi relatif. Namun, ia benar ketika mengatakan bahwa karena sifatnya yang persuasif, keindahan memenuhi masyarakat yang lebih kecil, terpesona dan takjub oleh keindahan. Berbagi keindahan bebas dari tekanan ekspektasi penerimaan universal yang tidak realistis. Dalam teologi Kristen, keindahan diwujudkan secara sempurna dalam pribadi Yesus. Namun, Alkitab memberikan penilaian yang cermat terhadap gagasan tersebut. Penampilannya sangat rusak. Yesaya 52 ayat 14. Namun, inilah keagungan hamba Tuhan yang sebenarnya. Di sini kita diajak untuk memahami keindahan bukan sebagai kemuliaan yang terlihat atau duniawi, melainkan sebagai kemuliaan yang sejati
yang tersembunyi di dalam rasa malu akan salib. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 Korintus 1 ayat 28. Dia memilih apa yang jelek dalam pandangan dunia untuk menunjukkan kecantikan aslinya. Sama seperti apa yang bijaksana, kuat, dan tinggi di dunia dapat membuat manusia bermegah di hadapan Allah. Lihat 1 Korintus 1 ayat 27-29. Keindahan atau duniawi juga dapat menjauhkan kita dari doksologi. Pada akhirnya manusia tidak menyembah Tuhan, melainkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kecantikan tidaklah mutlak dalam mendekatkan manusia kepada Tuhan. Kadang-kadang pengalaman akan keburukan, ketiadaan keindahan yang menuntun orang mencari dan menemukan keindahan ilahi yang sejati di dalam Tuhan. Hidup di dunia yang berdosa, umat Kristiani tidak terbebas dari pengalaman keburukan. Kita tidak menemukan Injil dalam kenyataan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan akan dipercantik, melainkan bahwa Kristus telah menanggung keburukan kejatuhan kita dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Menjalani kehidupan Kristiani bukan berarti mengidolakan keindahan sebagai Tuhan palsu, tetapi ikut serta dalam keindahan ilahi yang sejati, suatu partisipasi yang mengantarkan seseorang rela mengalami keburukan. Jika umat Kristiani ditransformasikan ke dalam gambar yang sama dari satu derajat kemuliaan ke derajat yang lain, maka kita harus mempunyai keberanian untuk menanggung rasa malu dan keburukan salib bersama dengan Kristus. Meskipun seseorang mungkin tergoda untuk menemukan keindahan dalam mempercantik diri, keindahan sejati dalam Kristus hanya ditemukan dan tercermin dalam ketekunan yang penuh sukacita dalam memikul salib kita yang buruk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.